Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Manar untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Adapun sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, diberitahukan kepada para jemaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya. Sekali lagi dimohon kepada para jemaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya. Diberitahukan juga kepada para jemaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, mohon dinonaktifkan atau di silent saja supaya tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumat kita. Terima kasih. Diberitahukan juga kepada adik-adik dimohon untuk tidak bercanda supaya tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumat kita. Baik, selanjutnya kami DKM Al-Manar membuka donasi untuk korban bencana musibah gempa bumi di Cianjur. Bagi para jamaah yang ingin berdonasi bisa melalui tromol yang ada di pintu masuk atau telah menerima amplop-amplop yang disebar oleh para panitia di pintu masuk. Donasi insya Allah akan berlangsung selama sampai dengan Jumat depan. Sekali lagi kepada para jamaah yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur, kami di DKM Al-Manar membuka donasi bisa melalui tromol yang ada di pintu masuk serta amplop-amplop yang telah dibagikan oleh panitia di pintu masuk. Terima kasih. Baik, selanjutnya hari ini hari Jumat tanggal 25 bulan 11 2022 atau 1 Jumadil awal 1444 Hijriah. Waktu sholat Jumat hari ini adalah jam 11:41 waktu Indonesia bagian Barat. Yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Bapak Ustadz Abdul Sihabuddin SAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Muazzin Bapak Aidi Syahid. Selanjutnya jadwal kegiatan sukan Masjid Al-Manar hari Senin malam Selasa, taklim bapak-bapak dan remaja, waktunya ba'da sholat maghrib sampai dengan selesai, di bawah bimbingan Ustadz Imran Afandi dengan materi hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hari Rabu, taklim bapak-bapak dan remaja, waktunya ba'da sholat maghrib sampai dengan selesai, di bawah bimbingan Ustadz Abdul Latif Syarifuddin dengan materi kajian Sirah Nabawiyah. Selanjutnya hari Kamis, taklim ibu-ibu Al-Khairiyah, waktunya jam 10 sampai dengan 11.30, di bawah bimbingan Ustadz Rahmadian SQ dan Ustadz Jafar Nada dengan materi tajwid dan tafsir Al-Quran serta fikih Islam. Selanjutnya hari Jumat, taklim ibu-ibu Al-Jannah, waktunya ba'da sholat Jumat, di bawah bimbingan Ustazah Ajamira dengan materi tajwid dan tafsir Al-Quran.
hari Ahad tanggal 27 bulan 11 2022 kuliah subuh. Waktunya ba'da sholat subuh di bawah bimbingan Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani dengan materi kajian akidah dan akhlak. Baik, selanjutnya laporan-laporan saldo kas yatim dan PKU sampai dengan tanggal 25 bulan 11 2022 berjumlah Rp18.512.340. Saldo kas masjid sampai dengan tanggal 18 bulan 11 2022 Rp13.149.340. Pemasukan Ramadan Jumat tanggal 18 bulan 11 2022 Rp4.500.000. Pengeluaran rutin harian tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 bulan 11 2022 Rp6.373.898. Infak dari hamba Allah tanggal 18 bulan 11 2022 Rp214.000. Saldo kas masjid sampai dengan tanggal 25 bulan 11 2022 Rp11.489.442. Saldo kas perawatan sampai dengan tanggal 18 bulan 11 2022 Rp6.031.466. Hasil promo Jumat untuk perawatan tanggal 18 bulan 11 2022 Rp1.071.000. Upah petugas kebersihan harian dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 bulan 11 2022 Rp900.000. Saldo kas perawatan sampai dengan tanggal 25 bulan 11 2022 Rp6.202.466. Total kas yatim, PKU, kas masjid, kas perawatan berjumlah Rp36.204.248. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para jamaah DKM Al-Manar membuka donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur bisa melalui trombol yang ada di pintu masuk serta amplop-amplop yang telah dibagikan kepada para jamaah sebelum masuk Masjid Al-Manar. Sekali lagi kami ingatkan kepada para jamaah ingin donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur. Kami DKM Al-Manar membuka donasi dengan cara menaruh trombol di pintu masuk serta membagikan amplop-amplop yang dibagikan kepada para jamaah sebelum masuk ke Masjid Al-Manar. Sekali lagi kami ingatkan kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya supaya tidak mengganggu para jamaah yang datang belakangan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan hidayah, iradah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, bertatap muka, bermuajahah dalam rangka melaksanakan salah satu tuntunan syariat dan merupakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tentunya harapan kita mudah-mudahan amal yang sedang kita laksanakan khususnya mendapat sambutan dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima di sisinya. Tidak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua bahkan sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada keterangan tentang seorang sahabat yakni Mu'adz bin Jabal yang pernah sholat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti yang lain tidak ikut sholat, namun beliau Mu'adz bin Jabal menerangkan sholat dengan Rasulullah yang ini berbeda dengan sholat-sholat biasanya. Itu diterangkan oleh Mu'adz bin Jabal. Dengan demikian para sahabat bisa menilai, bisa memprediksi baik itu lama sholat ataupun bacaan Quran ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah. Bahkan ada seorang sahabat pula yang menerangkan bahwa sholat sendirinya Rasulullah SAW berbeda jauh dengan ketika berjamaah. Diterangkan bahwa ketika Rasulullah SAW berjamaah senantiasa membaca Al-Quran, surat-surat mufassal, surat-surat yang kurang dari 100 ayat. Sementara ketika beliau sholat sendirian, ternyata beliau membaca surat tiwal seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya, dan dibaca pada satu rakaat. Beliau membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ketika Mu'adz bin Jabal sholat dengan Rasulullah SAW berbeda dari biasanya, yakni Rasulullah SAW memanjangkan sholat tersebut. Namun tidak dijelaskan apa yang dipanjangkan oleh Rasulullah SAW atau gerakan apa atau bacaan.
Tapi menurut para ahli hadis dalam sahihnya bahwa memanjangkan Rasulullah SAW dalam sholat tersebut adalah ketika sujud. Ada yang menerangkan ketika tahiyat akhir. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, karena dirasa oleh para sahabat berbeda dengan sholat kebiasaan, tidak begitu lama, tapi dalam sholat itu agak lama, padahal sedang berjamaah. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, atau para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, atau sholat ya Rasulullah? Barusan engkau memanjangkan sholatnya ya Rasulullah, tidak seperti biasanya ya Rasulullah. Berbeda dengan kebiasaan sholatmu ya Rasulullah ketika mengimami kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, dalam sholat ini, kata Rasulullah, aku khusus memohon untuk umatku dengan penuh harap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar apa yang diprediksi oleh sahabat bahwa Rasulullah memanjangkan sholatnya. Karena kata Rasulullah, dalam sholat ini aku khusus berdoa untuk umatku dengan penuh harap dan cemas. Rahbatan wa rahbah, kata Rasulullah. Mengharap doa tersebut, permohonan tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecemasan Rasulullah SAW khawatir doa tersebut ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini berhubungan dengan umat Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, apa permohonan Rasulullah SAW, doa Rasulullah SAW yang dialamatkan khusus untuk umatnya, khusus untuk kita semua. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memohon kepada Allah 3 hal yang ia panjatkan kepada Allah dalam sholat. Dan ternyata dari 3 permohonan Rasulullah SAW, 2 langsung dikabulkan, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 1 permohonan ditangguhkan. Mungkin inilah kecemasan Rasulullah SAW. Sekalipun 2 langsung dikabulkan, ternyata ada 1 yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja 3 permohonan? 2 yang diterima langsung, dikabulkan, diijabah, dan 1 yang ditangguhkan. Maka kata Rasulullah dalam hadis tersebut, aku memohon kepada Allah supaya umatku jangan dibinasakan, baik oleh kelaparan, oleh banjir, atau bencana-bencana yang lain, seperti yang sudah Allah berikan timpakan kepada umat-umat sebelum aku dalam permohonan. Maka permohonan ini, kata Rasulullah, Allah mengijabah, mengabulkan, menerima permohonan ini.
bahwa umatnya tidak akan dibinasakan oleh bencana banjir atau bencana yang lain termasuk kelaparan seperti yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukan berarti bahwa kepada umat Nabi Muhammad tidak ada bencana, tidak ada musibah, bukan berarti itu. Tapi jangan sampai musibah itu, bencana itu menghabiskan umat-umat secara keseluruhan, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Salah satu contoh umpamanya umat Nabi Nuh alaihissalam. Banjir yang melanda umat Nabi Nuh berbeda dengan sekarang, melebihi gunung yang tinggi, sehingga tidak ada satupun yang selamat dari orang-orang yang lupa waktu itu. Padahal kaum Nabi Nuh itu termasuk anaknya sendiri yang dikandung. Begitu juga kepada kaum Nabi Nuh, bencana hujan batu yang sangat panas, semua dibinasakan. Tapi kepada umat Nabi Muhammad SAW ada bencana, tapi tidak sampai membinasakan seluruh umat. Yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Barat, Cianjur, terjadi gempa. Bahkan sudah beberapa kali di Indonesia terjadi gempa dan bencana yang lain. Tapi Allah selamatkan sebagian. Ini yang pertama Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai umatku bisa dikalahkan oleh orang-orang kufar. Jangan sampai mereka bisa mengalahkan orang-orang atau umat Nabi Muhammad yang muslim. Maka Allah kabulkan. Ini pun bukan berarti umat Nabi Muhammad tidak mengalami kekalahan. Dalam perang pada masa Rasulullah SAW, umat Islam pernah mengalami kekalahan, seperti pada perang Uhud. Atau pernah mengalami umat Islam itu dibinasakan di suatu daerah. Contoh di Andalusia, Spanyol sekarang, dulu dikuasai oleh umat Islam, kemudian dibalik. Kalau tidak mau masuk agamanya, maka keluar atau dihabis. Kecuali yang murtad. Namun di sisi lain ternyata di negara lain berkembang Islam. Sebagaimana sekarang, di satu sisi, di sudut lain umat Islam mendapat perlakuan yang luar biasa, tapi di sudut lain perkembangan luar biasa. Termasuk di negara-negara Barat. Di negara adidaya juga mulai berkembang, karena tidak ada jaminan di suatu daerah akan tetap ada. Tapi Allah menjamin tidak akan lenyap umat Islam. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, permohonan Rasulullah SAW dalam sholat
jangan sampai terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan sampai pembunuhan, peperangan di antara umat. Yang ini Allah Ta'ala. Artinya apa? Harus ada upaya dari kita, umat Islam, terutama tokoh-tokoh Islam, ikhtiar untuk menyatukan. Jangan sampai hanya perbedaan masalah fikih berakibat fatal. Perbedaan pemahaman berakibat saling bunuh-bunuh. Perbedaan siasah politik, apalagi menjelang 2024, jangan sampai terjadi pertumbuhan. Karena bagaimanapun di negara kita mayoritas umat Islam. Kita harus berkaca dalam sejarah. Terjadinya pertikaian diakibatkan salah satunya adalah aspek siasat, aspek pimpinan. Umar bin Khattab dibunuh di masjid, ditikam di masjid. Utsman bin Affan dibantai di dekat rumahnya, di rumah. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh di masjid. Karena aspek perselisihan yang pada saat itu orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam berada di dalam, sehingga menusuk dari dalam. Nah, ini yang Rasulullah SAW cemaskan di antara harus ada upaya dari kita umat Islam, terutama pemimpin tokoh Islam, mengedepankan persatuan, terutama di kalangan kita yang sebenarnya ukhuwah Islamnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal bisa ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mencintai kita semua, mencintai umatnya, bahkan bisa jadi melebihi cintanya kepada keluarga. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah diminta oleh malaikat Jibril, apa doa yang akan kau panjatkan, yang langsung dijawab untuk memusnahkan musuh-musuh Islam. Ternyata Rasulullah tidak seperti Nabi yang lain, tapi beliau nanti akan bermohon kepada Allah di yaumul qiyamah yang diperuntukkan bagi kita semua. Ketika umatnya dalam keadaan yang susah, sedih, gelangsa di hari kiamat, Rasulullah SAW sampai dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Allah, umatku tolong ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah.
Ya Allah SWT. Itu kecintaan Rasulullah kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, doa di dalam sholat. Ternyata Rasulullah SAW panjatkan di dalam sujud atau di tahiyat. Karena memang ada perintah. Silahkan berdoa ketika dalam sujud. Perbanyaklah doa dalam sujud atau pada tahiyat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan sebagian dari doa itu. Di tahiyat akhir, umpamanya ada 4 yang harus berlindung. Kemudian kepada Abu Bakar, Allahumma tulang di nafsi dunia dan seterusnya. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga diterangkan. Oleh karena itu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW lebih utama kita panjangkan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan di antara umat Islam melalui tokoh-tokoh Islam, termasuk kita semua, untuk menjaga ukhuwah Islamnya, sehingga umat yang lain merasa dekat dengan ukhuwah Islamnya ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fi khalqis samawati wal ardi
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام